Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat Xiaoyan sedang menyesap anggurnya, Ye Beijing menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan tubuh asli Xiaoyan. Bagaimanapun, dia masih mengira bahwa Xiaoyan merupakan avatar dari reinkarnasi yang mulia. Saat ini Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan Ye Beijing, melainkan berpura-pura mabuk. Walaupun dia mencoba menghindarinya, namun saat waktunya tiba, masalah tentang dirinya yang sebenarnya kemungkinan akan terungkap. Berhentilah berpura-pura. Aku merasa kau sama sekali bukanlah avatar. Kekuatanmu meningkat begitu cepat setelah reinkarnasi. Kau pasti tubuh aslimu yang sebenarnya bukan? Ucap Ye Beijing terus menatap Xiaoyan. Bibirnya juga tampak melengkung membentuk senyuman manis dan polos. Jangan khawatir. Apapun kekuatanmu, aku tidak akan membencimu. Ucap Ye Beijing melanjutkan kembali kata-katanya yang membuat Xiaoyan menjadi canggung. Wanita ini punya penglihatan yang tajam. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan tidak mencoba menyangkalnya. Karena itu juga tidak ada gunanya. Dengan kekuatan Ye Beijing, sulit baginya untuk tidak melihat kebenaran. Apalagi dia termaksud monster tua yang telah hidup sejak zaman kuno. Dengan status Ye Beijing, dia pasti sudah lama menebak identitas Xiaoyan. Itulah sebabnya dia terus mengikutinya. Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Beijing menunjukkan gerakan yang anggun dan menawan. Setiap senyuman dan lirikan matanya bahkan memancarkan pesona yang luar biasa. Wajah Ye Beijing semanis bunga persik, penampilannya saja sudah cukup untuk membuat para pria terpesona. Meskipun karakternya sulit ditebak, namun tubuhnya yang indah terlihat memukau dengan setiap gerakannya yang lembut dan mempesona. Bahkan Xiaoyan pun merasa sedikit kewalahan. Saat Xiaoyan melihat kebagian bawah tubuhnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera memusatkan tekad untuk menekan perasaan itu, tetapi sia-sia. Meskipun pikirannya sedikit kabur, namun kesadarannya tetap terjaga. Seketika Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya di dalam minuman ini, selain anggur ada sesuatu yang lain, bukan? Ucap Xiaoyan langsung menatap Ye Beijing dengan tatapan yang tajam. Hahaha, kau jangan khawatir. Aku hanya menambahkan sedikit ramuan khusus. Ucap Ye Beijing menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini Xiaoyan segera berdiri yang membuat Ye Beijing terkejut. Namun matanya tampak bersinar penuh harapan. Akhirnya aku berhasil. Tuan muda, aku siap melayanimu kapan saja. Xiaoyan merasa canggung saat mendengar kata-katanya. Tetapi dia memutuskan untuk duduk kembali. Lalu memusatkan kekuatannya untuk menekan efek ramuan itu. Untungnya jantung apinya cukup kuat untuk melawan efeknya. Tetapi dia menjadi lebih waspada. Kenapa dia duduk lagi? Apakah efek ramuan itu kurang kuat? Melihat tindakan Xiaoyan, membuat Ye Beijing yang sudah penuh dengan harapan menjadi sirna. Saat Xiaoyan membuka matanya lagi, dia menatap Ye Beijing dengan penuh rasa pasrah. Adapun Ye Beijing menatapnya dengan sepasang mata besar yang berkilauan seperti bintang di langit malam. Saat suasana menjadi sedikit canggung bagi Xiaoyan, tiba-tiba area di sekitar tubuhnya bergetar dengan ringan. Karena identitas kedua belah pihak telah diketahui, tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Mereka segera mempersiapkan diri saat batu giok bersinar muncul di tangan masing-masing. Pertemuan dimulai. Seketika senyuman muncul di sudut bibir Xiaoyan. Sementara Ye Beijing, dia tampak sedikit kesal. Sial, kenapa harus terjadi pada saat seperti ini?
Ucap Ye Beijing langsung mengeluh dengan enggan, namun Xiaoyan justru merasa lega. Tidak disangka panggilan itu datang begitu tepat waktu seakan menyelamatkannya dari situasi yang sulit. Baiklah, mari kita lihat untuk apa pertemuan kali ini. Mengabaikan Ye Beijing yang penuh kekesalan, Xiaoyan mengalihkan fokusnya ke dalam batu giok yang memungkinkannya memasuki alam dewa kekacauan. Xiaoyan segera merasakan tarikan energi yang familiar sehingga membawanya ke alam dewa kekacauan. Setelah memasukinya, 9 platform batu masih kosong dan Xiaoyan adalah yang pertama tiba diikuti oleh sosok nomor 4. Setelah beberapa saat, sosok lainnya mulai muncul satu persatu. Tetapi tidak ada yang langsung berbicara. Mereka semua hanya memilih untuk tetap diam dan menunggu pertemuan dimulai. Meskipun beberapa dari mereka saling mengenal di dunia nyata, namun menjaga kerahasiaan hubungan itu adalah langkah yang bijak, agar tidak ada pihak lain yang mencurigai mereka. Sejauh ini tujuan dari pertemuan ini masih menjadi misteri. Meskipun kelihatannya hanya untuk saling bertukar informasi tentang dunia masing-masing, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi lebih dalam di baliknya. Bagi sebagian orang, mengetahui kondisi dunia lain mungkin tampak seperti langkah untuk melindungi dunia mereka sendiri. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Informasi ini bisa saja dimanfaatkan oleh mereka yang berniat buruk. Setelah beberapa saat, semua platform batu terisi oleh 9 sosok misterius. Mereka duduk dalam keheningan menunggu dimulainya pertemuan. Pertemuan dimulai. Sebagai pengatur pertemuan, sosok nomor 1 tidak ikut serta dalam diskusi, melainkan hanya memberikan tugas-tugas tertentu. Xiaoyan sendiri pernah berhasil menyelesaikan sebuah misi dan memperoleh hadiah. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang harus kukatakan kepada kalian semua. Ternyata di antara kita ada seseorang yang memiliki kekuatan sang pemusnah. Suara berat dari sosok nomor 1 menggema di seluruh ruang membuat semua sosok terdiam di keheningan yang tegang. Sang pemusnah, Xiaoyan telah mendengar tentang mereka dalam pertemuan sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sebagai sang pemusnah, mereka tidak peduli pada kehidupan ataupun kematian. Mereka hanya fokus pada keseimbangan, dan mereka tidak peduli jika perang terjadi. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah kenyataan bahwa salah satu dari sang pemusnah berada di antara 9 sosok di sini. Setelah mengecualikan dirinya sendiri dan nomor 1, masih ada 7 sosok lainnya yang tersisa. Meskipun beberapa di antara mereka bersuara lebih dulu tentang memburu sang pemusnah, namun hal itu sama sekali tidak berarti mereka bisa dikesampingkan. Menemukan identitas sebenarnya dari sang pemusnah tidaklah mudah. Bahkan jika mereka berhasil mengetahuinya, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi ancaman sebesar itu? Setelah pertemuan dimulai, setiap orang diberikan kesempatan untuk berbicara. Setelah pernyataan pembukaan itu, pemimpin pertemuan menyerahkan diskusi pada 8 sosok lainnya. Tidak kusangka setelah sekian lama, ternyata sang pemusnah ada di antara kita. Siapapun di antara kalian yang telah memicu perang di dunia misterius surga barat, akan kukejar sampai ke ujung dunia. Ucap Huaken yang merupakan sosok nomor 2 berkata dengan nada penuh kebencian. Sejak awal Huaken tampak sangat membenci sang pemusnah. Tampaknya keterlibatan sosok itu menjadi penyebab utama terjadinya konflik di dunia misterius surga barat. Ternyata inilah alasannya. Sebelumnya kau pernah mengatakan bahwa dunia misterius surga barat tidak memiliki konflik yang besar. Tetapi setelah pertemuan terakhir, perdamaian puluhan ribu tahun antara dewa dan monster di dunia misterius surga barat telah hancur berantakan. Ucap sosok nomor 4 bergumam dengan nada penuh pertanyaan. Sepertinya itu juga ulah sang pemusnah yang ada di antara kita. Sosok nomor 3 segera menambahkan kata-katanya dengan nada serius. Mendengar kata-kata nomor 3, suasana menjadi hening sejenak. Sejujurnya, aku tidak terlalu tahu tentang sang pemusnah. Tetapi mungkin saja konflik di dunia misterius surga barat memang disebabkan oleh mereka.
Setelah terdiam beberapa saat, suara sosok nomor 3 langsung memecahkan kesunyian. Dia tampak sangat marah, seolah-olah telah menemukan alasan di balik semua masalah yang terjadi. Aku telah mengkonfirmasi bahwa penghalang di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis benar-benar mengalami kerusakan. Namun penghalang dunia sudah diperbaiki. Mungkin saja itu memang ada hubungannya dengan sang pemusnah. Nomor 4 berkata dengan datar, namun dia segera menambahkan kata-katanya. Tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli soal stabilitas dunia ataupun penghalang rusak. Hal seperti itu bukanlah urusanku. Pernyataan ini jelas membuat Xiaoyan sedikit percaya. Lagi pula, dia tahu bahwa sosok nomor 4 mungkin benar-benar tidak terlibat. Setelah mengenal sosoknya, Xiaoyan tahu pikirannya hanya terfokus pada satu hal, yaitu pria yang menarik perhatiannya. Meskipun sikapnya acuh tak acuh, namun dia tampak jujur saat menolak segala keterkaitan dengan sang pemusnah. Pada saat ini Xiaoyan juga masih berpikir, siapa di antara mereka yang benar-benar sang pemusnah itu? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.